So how was your experience with your concert in KL? Termasuk muka lo sekarang panik kan? Iya kan? Of course, aku memang orang yang suka mempersiapkan segala sesuatu, apalagi nih konser. That's why biasanya, even though meeting sudah kita lakukan banyak sekali way before di masa persiapan, tapi pas kita sampai ke KL tentunya agak ada updates juga masa bagaimana kita menyesuaikan. Udah dapat kabar panggungnya seperti apa, terus udah ada tim di sana yang ngeset segala macam, kita udah tahu nih kira-kira tuh gimana caranya biar apa yang perlu tercapture itu tercapture dengan baik gitu. Kita mesti responsible buat penonton yang nonton datang harus dapat experience yang oke. Penonton Instagram, penonton TikTok, penonton sosial media juga bisa nontonin ini dengan bagus, dan kita bisa, yaitu gue pengen gali sisi dramatik, sisi yang real benernya di hal alamin seorang penyanyi ya, mungkin gak semua penyanyi tapi specifically gue gitu kan, se-chaos apa, seribet apa tuh gue pengen bisa nyampe. Jadi rehearsal harusnya awalnya jam around 5, tapi kita dapat laporan dari lapangan ada kendala-kendala yang terjadi dan itu semua belum ready. Jam 12 lewat tuh baru bisa sound check itu dengan keadaan panggungnya sebenarnya belum totally ready. Soundnya belum rapi, visual belum, panggungnya LED-nya belum selesai gitu. Jadi masih banyak kendala-kendalanya pada saat datang itu. Biasanya yang dilakukan oleh aku itu adalah setiap kali aku konser itu adanya putaran. Putaran itu berarti kita melakukan hal dari awal sampai selesai konsernya full dress dengan make up, dengan rambut. Jadi semuanya as if itu adalah konsernya. Itu buat aku untuk bagaimana kita mengatur timing, jarak dari panggung ke ruang ganti, pergantian lagu, bagaimana membuat acara itu berjalan selancar mungkin, dan secara energi juga kita bisa atur seperti apa, dan itu membantu aku juga untuk menentukan berapa lama aku harus bicara, berapa lama aku bisa berkomunikasi dengan penonton aku, bagaimana ganti bajunya ini aman apa enggak, untuk meminimalisir segala problem yang bisa terjadi pada hari konsernya. Bener, 24 jam nih jatuhnya, dan mereka kan langsung ke venue-nya tadi dari airport langsung ke sini. Kalau kita sih sempat balik player ke hotel. Ya put the consideration aja, karena mereka capek. Jadi gue menyuarakan mereka sebenarnya. Kalau gue lebih nggak capek dibanding mereka. Dengan kendala-kendala yang terjadi ini, mungkin as a performer, buat aku harus belain penontonku. Aku harus belain pertunjukannya. Aku harus belain apa yang nanti orang lihat, dan itu perlu dipersiapkan secara matang semuanya gitu. At least that's my way gitu. Aku nggak mau sekedar yang ya udahlah begini aja, nanti juga penonton juga kan they don't know apa yang kita plan. Tapi kan I want to give the best. I want to give the best because that is my responsibility to my audience. Dan aku tahu the crew, band members, dancers, crew, engineer, semuanya yang ngatur sound, visual, yang ngatur jalannya, pertunjukan itu seperti apa. Itu tuh udah dari landing langsung ke sana gitu. Mereka sebenarnya megang ear kita, yang megang sound di depan, yang jagain alat gitu. Mereka capek semua sih. Ya, oke. Gue nggak mau jadi orang yang kayak jadi gue yang jahat gitu kan di sini konser. Sedih tapi kayak kasihan, tapi aku juga kasihan sama diri aku sendiri juga gitu, karena aku juga sendiri juga capek gitu. Tapi di satu sisi ada tanggung jawab yang aku harus jalankan gitu. Bagaimana caranya menimbulkan semangat lagi di tim untuk kayak hey we can do this gitu. Kita harus semangat gitu ngelakuinnya, karena ini buat orang-orang yang emang mau nonton kita gitu, dan ini responsibility kita. Di sini jujur aja yang kita udah mulai jam 12 lewat itu ya, mungkin itu kendala-kendala masih karena belum ready semua, jadi kita masih nunggu ini, nunggu itu, yang ini dicoba, yang ini belum bisa, yang ini jadi belum bisa
jalan gitu semuanya. Suaraku pun sudah mulai hilang karena belum cukup istirahat. Dancer udah ada yang ketiduran, anak band udah ada yang ketiduran sambil nunggu karena kita banyak sekali menunggu di situ karena belum pada ready kan. Akhirnya kita tetap melakukan yang bisa kita lakukan pada saat itu dengan apa yang ready pada saat itu, dan kita putuskan untuk selesai di I think around 4. Belum pernah sih jujur kita kelar rehearsal itu jam 4 pagi. Dengan keadaan belum rapih juga gitu sebenarnya. Kalau misalnya kelar jam 4 pagi tapi semua akhirnya ya ampun akhirnya beres gitu. Ini belum. Jadi that's why masih ada evaluasi lagi. But the show must go on gitu ya. Apapun itu, tidur nggak tidur, kurang tidur cukup tidur, sehat nggak sehat. This is what happened di entertainment business gitu, kayak this is what happened behind backstage, behind all of the glamorous thing that you see in the front gitu kan. Di depannya kayak oh mewah, kayaknya seru, kayak apa, ini kerja keras. Hai, oke, hari ini adalah the concert day. Lagi persiapan, kita decide untuk make up di hotel karena masih capek banget. This morning I slept at 9:30, nggak bisa tidur karena semalam kita rehearsal sampai jam probably 5 in the morning. I don't think the preparation for the stage here is maksimal, tapi kayak we just do whatever we can do, the best that we can do untuk bisa menghibur peminat-peminat yang ada di Malaysia yang datang di konser itu nanti. Maksudnya kita nggak bisa semuanya sesuai dengan rencana, tapi mudah-mudahan tidak menghilangkan semangat yang ada di aku dan teman-teman yang kerja keras di sini untuk bikin this concert together. Wish us luck. Sampai hotel jam 5 mandi dan segala macem. Jam 6 nyaris-nyaris ketiduran, tiba-tiba tring. Oke, saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena karena belum selesai. Jadi kayak semuanya kayak muter-muter di kepala, ini gimana, ini solusinya gimana. Sementara kan kayak jadi komunikasi itu dengan tim itu masih terjadi by chat gitu. Jadi mungkin kalau yang di lapangan, yang benar-benar di lapangan ya, yang kru gitu mungkin udah bisa tidur gitu. Cuma kayak show management, terus creative director, including like music director, including my management team, my manager, assistant, semua tuh kayak masih harus mikirin gimana caranya ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi masih berlanjut mungkin sampai sekitar jam 7 pagi masih ngomong-ngomong. Abis itu semuanya ayo kita istirahat, dan tentunya kepalaku yang muter-muter ini ya belum bisa istirahat. So, akhirnya setelah berusaha dengan sekuat tenaga, karena jujur aja matahari udah terbit dan mobil-mobil udah mulai kedengeran suaranya, orang udah mulai beraktivitas, aku berhasil tidur di sekitar jam 9.30, jam 10 pagi. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelakkan cerita penuh sukacita. Welcome to Malaysia and Kuala Lumpur. This is my second time coming to your concert, so I'm looking forward for your concert and all the best. I just want to say that you wrote song and the lyrics, kalau lagu-lagu BCL, liriknya memang menyentuh jiwa saya. Memang sebab tu saya suka BCL. I already went to your concert in 2023, so I'm looking forward tonight with your soulful voice. Semoga BCL terus sukses dalam career and love you. Welcome Malaysia again. We love you and we miss you. And tonight we waiting you nice performance to Malaysia. Excited. Love. Jadi cinta pertama ini masih tentatif. Sebenarnya kalau misalnya ada yang responsif, tapi kalau misalnya sebenarnya gimana? Di skrip tetap
ada siapa di sini yang datang bersama cinta sejatinya, nanti akan baru full song ya, so stay tune. Itu cinta sejati. Cinta sejati. Cinta pertama. Sani. Sani belum ada. Oke, kalau misalnya cinta pertama nggak jadi, berarti langsung ke love story berarti. Enggak, ada memilih dia kayak kemarin. Oke. Memilih tapi mau pendek aja apa udah aman? Gue pengen tahu juga, nggak jadi, fix nggak jadi. Oh iya, tetaplah di hatiku. Belum nggak nyanyiin sama sekali. Nggak ada orang ya? Tetaplah di hati ya. Langsung pernah muda belum? Terima kasih atas kerjasamanya dan perjuangannya. Kita begadang sampai pagi. Maaf banget ini semua terjadi. I also don't want this to happen. Tapi mudah-mudahan kerja keras kita bisa membuahkan hasil yang baik. Mudah-mudahan bisa mengobati kekangenan teman-teman di Malaysia yang menonton kita hari ini. Mudah-mudahan lancar semua rezekinya yang ada di sini. Dan semangat terus. Ayo kita selesaikan hari ini. Eternal Love Concert JL. Buka. Malam Kuala Lumpur. The energy was amazing. Jadi thank you untuk semua yang nonton di sana. Kayak you guys are amazing. Like sangat berarti banget buat aku melihat teman-teman yang mungkin udah kembali lagi nonton konser BCL atau untuk pertama kalinya nonton, keluarga yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir, BCLicious Malaysia yang hadir itu. So I thank you all, termasuk yang nonton ini. Thank you, mudah-mudahan bisa belajar sesuatu juga dari sini atau mendapatkan sebuah pandangan baru dari sini gitu. Aku harap aku bisa terus berkarya untuk bisa mengisi soundtrack perjalanan hidup kalian semua.